Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya di sini akan menjelaskan mengenai penelitian Expo Facto, yang dimana dalam halnya di sini saya akan menyelesaikan tugas dari metodologi penelitian pendidikan biologi atas nama Putra Li Aulia dengan name 200104022. Pengertian penelitian ex facto di sini ialah berasal dari bahasa Latin yang artinya dari sesudah fakta. Maka penelitian ini disebut sebagai penelitian sesudah kejadian. Penelitian ini juga sering disebut dengan after the fact atau sesudah fakta, dan ada pula penelitian yang menyebut sebagai atau studi penelusuran kembali. Macam-macam penelitian ex facto di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penelitian korelasi, dan yang kedua adalah penelitian kausan komparatif. Penelitian ex facto, kausal atau komparatif di sini mengandung arti dan mengandung makna bahwa perbedaan utama dengan penelitian eksperimen, variabel yang digunakan sebagai penyebab dimanipulasi, sedangkan pada penelitian kausal komparatif, variabel penyebab tidak dimanipulasi tetapi sudah terjadi. Penelitian korelasi tidak mencari hubungan sebab akibat. Penelitian kausal komparatif berusaha mengidentifikasi sebab akibat. Sebagai contoh, pengaruh peredaran minuman keras terhadap tingkat kenakalan remaja. Dalam halnya, peneliti tidak mungkin melakukan eksperimen karena ia tidak mungkin memanipulasi kondisi subjek. Seseorang yang melakukan aktivitas atau kegiatan, misalkan membuat agar para pedagang warung kelontong menjual minuman keras, kemudian mengukur tingkat kenakalan remaja. Meskipun demikian, pengaruh tersebut dapat diuji dengan cara membandingkan tingkat kenakalan remaja di daerah yang peredaran minuman keras dibatasi dengan daerah yang beredar minuman keras dibebaskan. Penelitian korelasi di sini ialah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian korelasi mempunyai 3 karakteristik penting untuk para peneliti yang hendak menggunakannya. Yang pertama ialah penelitian korelasi tepat jika variabel kompleks dan penelitian tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. Dan yang kedua, memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam setting lingkungan nyata dan memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Contoh, judul pada penelitian korelasi ialah hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa pada pembelajaran biologi kelas 11 MAN 1 Lombok Barat. Sedangkan penelitian kausal komparatif di sini ialah penelitian yang diawali dengan mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya.
Kemudian dia berusaha mencari kemungkinan variabel penyebab atau kata lain dalam penelitian kausal komparatif. Penelitian berusaha mencari pertanyaan penelitian, apa efek dari X? Contoh judul skripsi pada penelitian kausal komparatif ialah apa pengaruh mengikuti sekolah taman kanak-kanak, kemudian langsung masuk ke kelas 1 sekolah dasar. Karakteristik penelitian ex post facto di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama, data dikumpulkan setelah semua peristiwa terjadi. Dan yang kedua, variabel terikat ditentukan terlebih dahulu. Kemudian merunut ke belakang untuk menemukan sebab hubungan dan maknanya. Dan yang ketiga, penelitian deskriptif, yaitu menjelaskan penemuannya sebagai yang diamati. Dan yang keempat, penelitian korelasi, mencoba menemukan hubungan kausal fenomena yang diteliti. Yang kelima, penelitian eksperimen dan ex post facto, dasar logika yang digunakan dan tujuan yang ingin dicapai sama, yaitu menentukan variabel empiris. Contoh, jika X maka Y. Perbedaan antara penelitian eksperimen dan ex post facto adalah tidak ada kontrol langsung variabel bebas dari penelitian ex post facto. Dan yang keenam ialah penelitian ex post facto dilakukan jika dalam beberapa hal penelitian eksperimen tidak dapat dilakukan. Hal tersebut adalah: yang pertama, jika tidak mungkin memilih, mengontrol, dan memanipulasi faktor-faktor diperlakukan untuk meneliti hubungan sebab akibat secara langsung. Dan yang kedua ialah jika kontrol semua variabel tidak realistik dan artifisial, maksudnya kesulitan mencegah interaksi yang normal dengan variabel lain yang mempengaruhi. Jika kontrol secara laboratis untuk beberapa tujuan tidak praktis baik dari segi biaya maupun etika. Kelebihan penelitian ex post facto di sini yang pertama ialah sesuai untuk keadaan yang tidak dapat dilakukan dengan penelitian eksperimen. Dan kedua, informasi tentang sifat fenomena, apa yang terjadi dengan apa kejadiannya, di bawah kondisi apa fenomena terjadi, dan dalam sekuensi dan pola seperti apa fenomena terjadi. Kemajuan dalam teknik statistik membuat desain ex post facto lebih bertahan. Kelemahan penelitian ex post facto. Yang pertama ialah kurangnya kontrol terhadap variabel bebas. Sulit memastikan apakah faktor-faktor penyebab telah dimasukkan dan diidentifikasi. Dan yang ketiga, tidak ada faktor tunggal yang menjadi sebab suatu akibat, tetapi beberapa kombinasi dan interaksi faktor-faktor berjalan bersama di bawah kondisi tertentu menghasilkan akibat tertentu. Suatu fenomena mungkin bukan saja hasil dari sebab yang banyak, tetapi juga dari suatu sebab dalam satu hal dan dari sebab yang lain. Jika hubungan antara dua variabel ditemukan, sulit menemukan mana yang sebab dan mana yang akibat. Menyebabkan yang menunjukkan bahwa dua atau lebih faktor hubungan tidak mesti menyatakan hubungan sebab akibat. Semua faktor bisa jadi berhubungan dengan suatu faktor tambahan yang tidak dikenal atau tidak diamati. Langkah-langkah penelitian ex post facto di sini, yang pertama ialah perumusan masalah, yang kedua hipotesis, dan yang ketiga pelompokan data, dan yang keempat pengumpulan data, dan yang kelima analisis data, dan yang keenam penafsiran hasil. Sekian
dari pemaparan materi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.